Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Saya senang banget hari ini. Kenapa? Ini hari pertama saya berkhotbah setelah beberapa hari vakum. Luar biasa. Iya, saya bisa tertawa itu hanya di mimbar. Iya Bapak Ibu. Saya sapa dulu Bapak Ibu semua. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Puji Tuhan. Iya, saya senang berjumpa dengan Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu senang berjumpa dengan saya? Amin. Pasti. Saya pastikan aja pasti. Kenapa? Akan diberkati. Enggak ada orang akan diberkati itu tidak senang. Amin. Pasti senang. Ya, saya selalu membaca 2 Petrus 1 ayat 2. Ayat ini berfirman, kasih karunia dan damai sejahtera akan berlimpah di dalam kehidupan kita oleh pengenalan akan Allah dan Tuhan Yesus. Itulah sebabnya saya selalu mengkhotbahkan tentang Allah dan Tuhan Yesus. Agar setiap kita yang hadir, agar setiap kita yang menonton video khotbah ini bisa mengalami kelimpahan kasih karunia dan damai sejahtera Allah. Amin. Ya, dan lebih ekstrimnya lagi, saya berkhotbah berurutan dari Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan sampai Wahyu. Dan sekarang telah tiba pada kitab yang ke-30. Ada yang tahu kitab ke-30 di Alkitab itu kitab apa? Kitab Amos. Iya. Karena itu dah judul khotbah kita hari ini adalah Rahasia Amos. Judul khotbah kita adalah Rahasia Amos. Apa judulnya Bapak Ibu? Rahasia Amos. Iya. Amos artinya apa dalam bahasa Ibrani? Amos artinya beban. Ya, beban. Dia sebenarnya bukan nabi, dia orang biasa. Dia seorang peternak dan pemetik buah ara. Tetapi Amos dipakai Tuhan berfungsi, bertugas sebagai nabi untuk menegur dan menubuatkan hukuman atas dosa orang Israel. Ya. Jadi nabi kalau saudara perhatikan di dalam Alkitab, khususnya Perjanjian Lama Bapak Ibu, tugasnya ada 2. Ya, 1 menyampaikan firman, itu tugas Nabi pertama. Yang kedua, menunjukkan dosa orang Israel dan menubuatkan hukuman Allah atas dosa. Gitu Bapak Ibu. Jadi ada 2. Jadi saudara baca mulai dari Yesaya, Yeremia, Yeskiel, terus. Itu cirinya 2. 1, menyampaikan firman Tuhan. Yang kedua, menunjukkan dosa orang Israel dan menubuatkan hukuman Allah atas dosa itu. Iya Bapak Ibu. Ya itulah sebabnya orang Kristen ya walaupun punya jabatan nabi kenabian, tetapi kita tidak disebutkan jabatannya. Iya kenapa? Karena tugas kenabian hanya 1 yang kita lakukan. Itulah menyampaikan firman, memberitakan Injil kepada segala makhluk. Sedangkan untuk menunjukkan dosa orang lain dan menubuatkan hukuman Allah atas dosa itu tidak kita lakukan. Itulah sebabnya jabatan kenabian kita tidak disebut secara jelas. Ya, hanya jabatan imam dan raja. Makanya kita disebut imamat yang rajani saja. Imam dan raja. Oke Bapak Ibu ya. Sebenarnya ada nabi, jadi 3 sebenarnya. Tapi tugas kenabian kita, karena hanya kita lakukan 1, jabatan kita tidak disebut. Amin Bapak Ibu. Ya, haleluya, haleluya. Ya, pada Amos itu dikatakan Tuhan mengaum dari Sion, dari Yerusalem. Coba kita lihat Amos 1 ayat 2. Haleluya. Saya luar biasa ya. Sayang Pak Joni, Ibu Lydia tidak hadir. Padahal khotbah ini ada sedikit saya ingin berkata sesuatu. Tapi gak apa-apa, Ibu Shirley ada mewakili Pak Joni dan Ibu Lydia lah menyampaikan juga. Iya. Kalau kita pada saat kemarin penghiburan dan penguburan almarhum Bapak ya, Bapak Onggo, Bapak Ibu Henry Onggo, itu kita pakai minyak urapan. Banyak gereja nggak pakai itu, Bapak Ibu. Kita pakai minyak urapan. Saudara tahu enggak alasannya kenapa? Tahu enggak? Karena lewat minyak urapan itu jenazah tidak dipakai oleh iblis untuk menakut-nakuti keluarga yang dia tinggal.
Jadi jenazah tidak bisa membuat kayak keluarga itu ketarik gitu Bapak Ibu. Kayak nyusul gitu. Enggak Bapak Ibu. Iya, itu upaya iblis. Tapi ketika kita urapi, iblis nggak bisa memakai sang jenazah itu Bapak Ibu. Jenazah itu untuk narik-narik keluarga. Ayo ikut saya meninggal. Nggak ada itu. Enggak. Itu pertama. Jadi dampaknya luar biasa itu. Ya kan, banyak orang kan bilang kan, keluarga akan ditarik, yang masih hidup akan ditarik nyusul gitu. Iya kan. Ya. Kalau kita sudah urapi, tidak ada itu. Itu satu. Yang manfaatnya luar biasa ya. Yang banyak gereja juga nggak tahu. Yang kedua, jenazah itu awet. Tidak hancur. Ya, saya sudah berapa kali mendengar kesaksian. Jenazah itu sudah bertahun-tahun tidak hancur. Jadi terjadi itu ketahuannya gimana. Ketika suami meninggal, nggak berapa lama kemudian istrinya nyusul. Tapi istrinya berpesan, kalau saya mati, saya harus dikubur satu peti dengan suami saya. Gitu Bapak Ibu. Dan apa yang terjadi? Ketika petinya dibuka, jenazah suaminya masih utuh mukanya. Luar biasa, pakaian masih utuh. Iya, hal yang sebaliknya juga demikian. Ketika istrinya duluan meninggal, suaminya nyusul. Suaminya juga berpesan, kalau saya meninggal, saya harus dikubur satu kuburan dengan istri saya. Dan ketika dibongkar kuburan, jenazahnya masih awet. Iya. Nah sebenarnya juga Pak Henry Onggo juga bisa gitu. Cuma kan kayak pantang gitu ya, kita bongkar-bongkar kuburan orang tua kita ya. Tapi kalau seandainya dulu ada keluarga, misalkan istrinya Pak Henry Onggo, atau mungkin nanti ada yang nyusul gitu ya Bapak Ibu ya. Pasti nyusul lah. Ya, cuma waktunya kita nggak tahu ya. Ya bisa aja permintaannya, saya harus dikubur satu peti mati dengan Pak Henry Onggo gitu. Iya bisa, dibuka. Lihat deh. Masih utuh itu. Padahal apa? Alkitab berkata Lazarus 4 hari saja sudah berbau. Artinya sudah busuk. Busuk loh Bapak Ibu. Ya kalau berbau kan pasti ada busuknya. Benar gak Bapak Ibu? Gak mungkin berbau gak ada busuk. Gak mungkin. Nah ini udah bertahun-tahun masih awet. Ya itulah. Tapi ya itu loh. Nah, oke Bapak Ibu ya. Ya jadi dua manfaat itu. Minyak urapan. Ya puji Tuhan kita lakukan. Sehingga kita percaya satu. Pak Henry Onggo gak akan menarik-narik keluarganya masih hidup untuk nyusul. Itu satu. Yang kedua, awet jenazahnya. Oke Bapak Ibu ya. Kan jarang kan gereja yang tahunya kan. Iya. Kemarin saya belum baca itu. Oh ya sekalian aja, takut lupa saya nih. Kemarin saya dapat laporan dari Ibu Odi, istrinya Pak Karel. Ibu Lydia cerita, itu kantornya Pak Henry Onggo itu ada luas banget. 1000 meter persegi kantornya Bapak. Tapi Pak Joni katanya takut masuk kantor itu gitu. Iya. Tapi saya bilang ya Ibu Odi puji Tuhan ngerti ya. Bahwa itu sebenarnya gak ada masalah. Kalau kita urapi saja kantor itu udah aman itu. Gak ada lagi gangguan-gangguan, aman. Diurapi perjamuan kudus itu selesai itu. Gak ada lagi gangguan kuasa-kuasa gelap. Itu satu. Tapi kita nggak cukup hanya untuk bebas dari roh jahat ya Bapak Ibu ya. Iya kali aja, kali Pak Henry dulu ada nyimpan jimat atau apa gitu. Kali, saya nggak tahu pasti ya. Kali. Saya nggak bilang. Kali. Nah itu sebenarnya kalau kita perjamuan di kantor itu, minyak urapi kantor itu udah aman itu, aman, terkendali, nggak ada kuasa-kuasa gelap. Yang kedua, kita bikin lebih lagi. Ingin kantor itu diberkati. Caranya gimana? Buat kantor itu sebagian untuk gereja. Misalkan tadi luasnya kantornya Pak Henry Onggo itu 1000 meter persegi. 200 meter dikasih pembatas gipsum gitu. Terus dipakai untuk ibadah. 200 meter persegi itu seluas gereja ini. Iya.
mati. Iya, buktinya apa? Iya, Ratu Plaza ini. Ketika ada gereja, tinggikan nama Tuhan, Ratu Plaza ini, wah, penuh sesak kan? Iya, dulu awal-awalnya satu mobil pun gak ada. Sekarang satu tempat parkir pun tidak ada. Tuh. Penuh sesak, wah, luar biasa. Saya waktu pertama kali masuk lihatin sampai nangis saya. Wah, luar biasa anugerah Tuhan. Iya, karena itulah ya kantor juga demikian. Kan kantor 1000 meter persegi luas sekali ya. Itu 3 kali luas rumah saya. Rumah saya 350 meter persegi. Itu 1000 meter persegi kantor. Gede banget itu. Jadi ambil 200 meter. Nah, itu dibuat gereja. Oke. Jadi tim dari Monermo Cep siap untuk melaksanakan tugas, melakukan pelayanan. Tapi kita nggak melakukan pembiayaan, berat kalau kita yang nanggung. Jadi model-modelnya kayak kemarin, kayak acara penghiburan-penguburan. Jadi masalah keuangan itu ya dari pihaknya Pak Joni gitu ya, gitu. Jadi kita pokoknya pelayanan aja gitu kan, mantap. Masih ada waktu ya, Jumat siang bisa. Rabu siang bisa, Selasa siang bisa, Senin siang bisa, full. Misalkan kantor Pak Joni dulu, Pak Onggo dulu ada di mana, itu buat tempat ibadah lagi, tempat ibadah. Mungkin kantornya Bu Seri juga bisa, gitu. Pasti diberkati itu, oke ya Bapak Ibu ya, iya. Karena apa? Firman Tuhan berkata, ketika nama Yesus ditinggikan, Tuhan akan menarik banyak orang untuk datang. Itu firman yang berkata, bukan kata pendeta. Oke ya, luar biasa kan? Oh, luar biasa. Ya pokoknya Bu Seri nanti sampaikan aja ke Pak Joni. Iya itu ya, luar biasa kan? Iya jadi Pak Joni gak perlu takut masuk menggantikan ruangannya Pak Henry Onggo. Oke ya. Ya kembali ke khotbah kita Amos 1 ayat 2, coba kita lihat. Ya, nih Amos 1 ayat 2 ya. Nih saya bacakan ya. Ya pokoknya Ibu Seri sampaikan ke Pak Joni dan Ibu Lydia lah. Saya bacakan sekarang Amos 1 ayat 2. Nih, berkatalah ia, Tuhan mengaum dari, katakan sama saya, mengaum. Ya, dari Sion dan dari Yerusalem. Ia memperdengarkan suaranya, keringlah padang-padang penggembalaan dan layulah puncak gunung Karmel. Oke Bapak Ibu ya. Jadi Allah mengaum untuk menyatakan hukumannya atas Yehuda dan bangsa-bangsa di sekitar Yehuda. Jadi ketika ada dikatakan Allah mengaum seperti singa, itu Bapak Ibu mengaum, itu menunjukkan Allah marah kepada umatnya atas dosa umatnya dan akan menghukum umatnya itu. Iya Bapak Ibu, termasuk juga umat pilihan Allah. Iya, bukan hanya orang-orang di sekitar umat pilihan Allah, tetapi juga bangsa pilihan Allah, bangsa Israel. Iya, karena apa? Mereka juga berdosa dan dosa tidak dibebaskan oleh Allah, tapi dosa dihukum oleh Allah. Oke Bapak Ibu ya, tapi puji Tuhan orang Kristen dibebaskan dari hukuman. Sudah tahu kenapa? Bukannya karena Allah kompromi terhadap dosa orang Kristen, bukan. Tetapi karena dosa kita sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Dan hukuman dosa kita sudah dijalani Tuhan Yesus di atas kayu salib. Itulah sebabnya Allah melupakan dosa orang Kristen dan membebaskan orang Kristen dari hukuman. Itu. Oke Bapak Ibu ya. Itu menunjukkan kasih Allah yang luar biasa. Kenapa? Harusnya Allah itu menghukum dosa orang Kristen, sebagaimana juga Allah menghukum dosa orang Israel. Tetapi Allah punya solusi yang luar biasa. Allah mengambil dosa kita, ditanggungkan pada Yesus, dan Yesuslah yang dihukum atas dosa kita, menggantikan kita di atas kayu salib. Amin. Itu kan luar biasa kan? Mana ada di tempat lain demikian. Mereka berdosa, mereka nanggung sendiri. Tapi kita luar biasa. Ada Tuhan Yesus. Makanya sebenarnya orang Kristen itu orang paling pintar di dunia. Tahu yang enak. Tahu bahwa dosanya akan dihukum. Tapi percaya Yesus.
maka percaya juga dosa yang ditanggung oleh Yesus. Dan Yesus telah menggantikan kita dihukum di atas kayu salib. Amin. Gitu Bapak Ibu. Luar biasa kan? Iya. Tetapi iblis tidak tinggal diam. Iblis ingin menipu orang Kristen. Iblis ingin memberikan kesan bahwa Allah masih marah kepada orang Kristen. Itulah sebabnya iblis berlaga, berperan sebagai singa yang mengaum-ngaum. Ingin menunjukkan bahwa Allah masih marah kepada orang Kristen. Padahal itu tipuan iblis. Padahal itu tidak benar. Oke Bapak Ibu ya. Coba kita lihat ayatnya ya. Gimana iblis berusaha menipu orang Kristen. Memberikan kesan bahwa Allah masih marah kepada orang Kristen. Padahal tidak. 1 Petrus 5 ayat 8. Coba kita buka. Oke, luar biasa kan? Tuh. 1 Petrus 5 ayat 8. Nih, saya baca ya. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum. Sama seperti tadi kan ayat Amos kan. Singa yang mengaum. Menggambarkan Allah masih marah. Terus mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Tuh. Jadi iblis ingin menggambarkan bahwa Allah masih marah kepada orang Kristen. Iya. Cuma sayang disayang. Ada beberapa orang Kristen ketipu. Bener ya Allah marah. Tadi saya baru berbuat dosa. Jangan-jangan Allah akan marah. Jangan-jangan Allah akan menghukum saya. Gitu Bapak Ibu. Dan ketika orang Kristen ketipu bahwa Allah masih marah kepada dirinya, apa yang terjadi? Kalau saudara di kantor atau di tempat kerja atau tempat usaha, bos saudara kelihatan marah kepada saudara, saudara berani dekat enggak? Apalagi bercandain bos. Bos, apa kabar? Dipecat. Pasti saudara akan menjauh kan? Kalau perlu jangan kelihatan dulu sementara. Iya kan? Iya, akan menjauh dulu. Hal yang sama juga dengan kerohanian ini. Ketika orang Kristen sebagian ketipu bahwa Allah masih marah kepada dirinya, maka dia akan lari dari Allah, menjauh dari Allah. Tapi dampaknya negatif. Kenapa? Ketika orang Kristen lari menjauh dari Allah, maka proteksi perlindungan Allah tidak lagi mereka alami. Dan pada saat proteksi perlindungan Allah tidak mereka alami karena mereka telah menjauh dari Tuhan, saat itulah iblis menerkam mereka. Itu Bapak Ibu. Iya kan? Makanya iblis dikatakan berkeliling mencari. Kenapa? Enggak semua orang bisa dia terkam. Selama orang Kristen itu tidak tertipu, masih ada dekat Tuhan, masih ada dekat Allah, dia nggak bisa nerekam. Tapi bagi orang Kristen yang ketipu, lari dari Allah, ini dia bangsa ini. Oke Bapak Ibu, makanya hari ini sadari bahwa Allah tidak lagi marah kepada orang Kristen. Amin Bapak Ibu. Iya, Allah tidak lagi marah, Allah melupakan dosa orang Kristen, bukan karena Allah kompromi, bukan. Tetapi karena Yesus telah menanggung dosa orang Kristen dan menjalani hukuman menggantikan kita di atas kayu salib. Amin. Tuh, cakep ya Allah ya. Iya, cantik caranya, solusinya cantik gitu Pak Ibu. Oke ya. Mana Pak buktiannya Pak bahwa orang Kristen bebas hukuman? Penghakiman. Roma 8 ayat 1, coba kita buka. Nih, Roma 8 ayat 1. Ini saya bacakan ya. Demikianlah sekarang. Jadi kapan saja saudara baca ayat ini, kapan saja saudara baca ayat ini berlaku bagi kita. Tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Saudara ada di dalam Kristus Yesus? Yes, berarti ayat ini berlaku bagi kita, kita bebas penghukuman. Tuh. Kenapa? Bukannya Allah kompromi terhadap dosa kita, tapi karena dosa kita telah ditanggung Yesus dan Yesus telah menjalani hukuman dosa kita, menggantikan kita di atas kayu salib. Itu kan jelas ya? Ada ayat ya. Pak, mana Pak buktinya Pak bahwa Yesus telah menanggung dosa kita Pak? Coba kita buka 2 Korintus 5 ayat 21. 2 Korintus 5 ayat 21.
Haleluya. 2 Korintus 5:21. Nih, saya bacakan ya. 2 Korintus 5:21 nih ya. Dia, siapa ini dia? Tuhan Yesus. Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Yesus kita dibenarkan oleh Allah. Jadi hanya dalam Yesus kita dibenarkan Allah. Nih saya tunjukkan peristiwanya ya. Saudara lihat salib saya ini. Saudara kelihatan gak salib saya? Kelihatan ya. Nah. Awalnya misalkan ini Tuhan Yesus, aqua yang pertama. Oke. Aqua yang kedua adalah kita. Ya, banyak orang kayaknya anti kalau menyebutkan merek katanya Bapak Ibu ya. Kayaknya katanya endorse. Enggak apa-apa. Nah, saya bilang enggak apa-apa. Kenapa? Kita menjadi berkat bagi produk ini. Ya kan? Enggak apa-apa dong. Enggak dibayar kita jadi berkat. It's okay. Orang Kristen harus menjadi berkat. Jangan hitung-hitungan banget. Mata duitan banget. Jangan. Masa harus dibayar dulu baru kita nyebut nama produk. Ya enggak apa-apa, sebut aja. Ya Bapak Ibu ya. Oasis. Nggak harus dibayar kita menyebut nama produk. Oke Bapak Ibu ya. Ya, jadi jangan terlalu hitung-hitungan lah. Nah misalkan gini. Ini misalkan oasis pertama ini adalah Tuhan Yesus. Ini oasis yang kedua ini adalah kita. Kondisi pertama Tuhan Yesus, apa kondisinya? Satu tadi dikatakan 2 Korintus 5:21. Tidak mengenal dosa. Tidak berbuat dosa. Dan Yesus penuh dengan kebenaran Allah. Oke. Sebaliknya manusia penuh dengan dosa. Penuh dengan dosa dan tidak ada kebenaran Allah. Saudara itu. Tetapi di atas kayu salib posisi ini bertukar secara ilahi. Posisi ini bertukar. Yesus ada di sini, kita ada di sini. Dan ketika terjadi pertukaran posisi ilahi ini, maka status kita juga berubah. Manusia yang semula, ya atau Yesus dulu ya, Yesus yang semula tidak mengenal dosa, menjadi penuh dengan dosa karena Yesus menanggung segala dosa manusia. Dan segala kebenaran yang Yesus punya ditransferkan kepada manusia. Sehingga apa? Status manusia akhirnya menjadi apa? Tidak ada dosa lagi. Justru penuh dengan kebenaran Allah. Itu. Sehingga itulah sebabnya Yesus yang mati di salib. Karena Yesus telah menanggung segala dosa, maka hukuman dosa adalah maut. Maka Yesus yang harus mati di atas kayu salib. Kalau itu, tuh. Dan karena Yesus penuh dengan dosa, tidak ada lagi kebenaran Allah dalam Yesus. Maka di atas kayu salib, Yesus ditinggalkan oleh Allah. Sehingga Yesus harus berseru-seru, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Terjadi di atas kayu salib. Kenapa? Karena pada saat Tuhan Yesus disalib penuh dengan dosa. Dan tidak ada kebenaran Allah. Ya, kemana semua itu? Pergi kepada manusia. Sehingga manusia tidak ada dosa, tetapi sekarang penuh dengan kebenaran Allah. Itulah sebabnya ketika orang Kristen percaya kepada karya salib Yesus, hidupnya pasti diberkati. Karena dia telah menjadi orang yang sangat benar di hadapan Allah. Lihat itu? Luar biasa kan? Luar biasa kan? Iya. Bahkan doa-doa orang Kristen menjadi talk chair. Karena ada ayat berkata, doa orang benar yang didoakan dengan yakin besar kuasanya. Yakobus. Lihat itu? Tuh makanya doa orang Kristen talk chair. Iya kan? Iya. Makanya kan orang enggak sebelah juga kadang-kadang heran. Doa orang Kristen kok talk chair banget? Iya enggak tahu dia. Makanya pengen tahu, datang ke gereja. Oke Bapak Ibu ya. Tuh kan luar biasa ya. Ya. Jadi pada saat di atas kayu salib,
Manusia tidak lagi ada dosa, tapi segala dosanya telah ditanggung Yesus. Sebaliknya, ketika orang Kristen percaya kepada salib Yesus, segala kebenaran Yesus dipindahkan kepada manusia. Amin. Hanya di dalam Yesus kita mengalami hal itu. Allah berbelas kasihan, tidak lagi mengingat dosa. Benar Bapak Ibu? Mana ayatnya Pak? Coba kita lihat Ibrani 8 ayat 12. Ibrani 8 ayat 12. Luar biasa. Nih saya bacakan Ibrani 8:12 ya. Sebab aku Roh besar berarti Allah. Allah akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Ini ya. Allah tidak lagi mengingat. Bukannya Allah karena pikun, bukan. Tapi karena Allah yang mengutus Yesus menanggung dosa kita, maka Allah tahu Yesus telah melakukan tugasnya, maka segala dosa kita tidak ada lagi di hadapan Allah. Sudah lihat itu? Luar biasa kan? Oh, bukan kata saya, kata ayat itu. Oke, lanjut. Ya, Amos ini mendapat penglihatan atas 5 hal. Dan ini 5 hal ini adalah hal-hal yang menunjukkan hukuman Allah atas bangsa Israel. Oke Bapak Ibu ya. Iya. Belalang, api, tali dengan pemberat timah, bakul berisi buah-buahan yang matang, dan Tuhan berdiri dekat mezbah. Iya. Tetapi Amos juga menubuatkan pemulihan Tuhan atas umatnya. Coba kita lihat Amos 9 ayat 11 sampai 15. Amos 9 ayat 11 sampai 15. Inilah nubuatan janji Allah akan pemulihan kemah Daud. Kemah Daud dalam bahasa Inggris apa? Saudara tahu apa? Kemah Daud bahasa Inggris Camp David. Itu tempat peristirahatannya Presiden Amerika. Camp David, Kemah Daud. Iya kan? Jadi orang Amerika itu Kristen banget gitu. Kemah Daud ya. Iya, oke ya. Coba Amos 9 ayat 11 sampai 15. Nih saya bacakan ya, Amos 9, 11 sampai 15. Nih saya bacakan. Pada hari itu aku, huruf besar aku, Allah, akan mendirikan kembali pondok Daud atau kemah Daud yang telah roboh. Aku akan menutup pecahan dindingnya dan akan mendirikan kembali reruntuhannya. Aku akan membangunnya kembali seperti zaman dahulu kala. Supaya mereka menguasai sisa-sisa bangsa Edom dan segala bangsa yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan hal ini. Ayat 13 ya. Sesungguhnya waktu akan datang, demikian firman Tuhan, bahwa pembajak akan tepat menyusul penuai dan pengirik buah anggur menabur benih. Gunung-gunung akan meniriskan anggur baru dan segala bukit akan kebanjiran. Ayat 14. Aku akan memulihkan kembali umatku Israel. Mereka akan membangun kota-kota yang licin tandas dan mendiaminya. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan minum anggurnya. Mereka akan membuat kebun-kebun buah-buahan dan makan buahnya. Ayat 15 terakhir. Maka aku Allah akan menanam mereka di tanah mereka dan mereka tidak akan dicabut lagi dari tanah yang telah kuberikan kepada mereka, firman Tuhan Allah. Amin. Dan ini dikutip lagi oleh Lukas dalam Kisah Rasul 15 ayat 16 ayat 17. Iya, diulang lagi. Oke Bapak Ibu ya. Jadi pemulihan Pondok Daud. Iya. Pemulihannya bagaimana Bapak Ibu? Pemulihannya Pondok Daud akan dipulihkan. Apa ciri Pondok Daud? Ciri Pondok Daud adalah semua orang bisa datang ke hadirat Tuhan. Sebelumnya ada 2 syarat bisa datang kepada Tuhan. 1, suku Lewi. 2, keturunan Harun. Ya Bapak Ibu. Itu hanya imam besar itu juga sekali setahun bisa datang ke hadirat Tuhan di ruang Maha Kudus. Tetapi dengan adanya Pondok Daud, syarat ini tidak berlaku lagi. Dan itu dimulai oleh Daud. Daud itu suku apa Bapak Ibu? Suku Batak? Oh bukan. Suku apa? Siapa tahu? Hah? Yehuda. Yehuda. Daud suku Yehuda. Bukan suku Lewi.
Tapi dia punya cara. Dia tidak bisa datang ke hadirat Allah di bait Allah. Tapi dia orang pintar. Dia bawa hadirat Allah datang kepada dia. Sehingga dia lewat pondok Daud. Dia bisa datang ke hadirat Tuhan. Tuh. Walaupun dia tidak memenuhi syarat. Karena dia bukan suku Lewi keturunan Harun. Dia suku Yehuda. Tuh kan. Hebat dia kan. Iya. Dia tidak bisa datang ke bait Allah. Hadirat Allah di ruang Maha Kudus. Dia buat hadirat Allah yang datang kepada dia. Luar biasa kan. Luar biasa kan. Nah, lewat pondok Daud inilah ini menjadi gambaran bagi kita hari ini. Semua kita bisa datang ke hadirat Tuhan. Oke, Bapak Ibu. Oke. Yang ciri kedua, pondok Daud cirinya full musik. Ada tambur, bejana dan kecapi. Ya Bapak Ibu ya. Iya kan? Iya. Ada. Semua itu alat musik full musik. Full band. Kecuali full AC. Full toilet. Emangnya bis kota ya, bukan ya? Kalau bis kota itu ada tuh. Full toilet. Iya ya. Iya, makanya sekarang gereja sekarang kan meriah kan Bapak Ibu ya. Kan banyak nyanyi-nyanyian kan, lagu-lagunya heboh kan. Zaman dulu gereja mula-mula, gereja awal pusat yang di Eropa sana. Coba saya lihat. Diam. Jangan berisik. Nah gitu kan Bapak Ibu. Ya, jarum jatuh aja kedengaran. Ya kan, kalau kita ya heboh kan, tepuk-tepuk tangan, loncat-loncat, nangis-nangis, segala macam. Kan beda banget ya. Beda, itulah ciri pondok Daud. Jadi sebenarnya Tuhan telah memberikan pondok Daud sekarang ini. Oke? Oh luar biasa. Dan tadi dikatakan pembajak akan menyusul penuai, pengirik buah anggur menyusur penabur benih. Artinya apa? Masa menuai dan masa mengirik sangat lama. Kenapa? Karena sangat banyak buah yang dihasilkan. Jadi luar biasa ya. Luar biasa. Jadi pada masa Israel, mungkin sampai sekarang juga, ada masa menabur, masa menuai gitu Bapak Ibu ya. Putar lagi, masa menabur, masa menuai. Ini ada siklusnya. Tapi karena buahnya sangat banyak, sangat lama menuainya, sangat lama pengirikannya. Sehingga siklusnya sampai ketemu. Gitu Bapak Ibu. Luar biasa itu. Oke ya. Iya, haleluya. Nah, ada satu, kita baca ayat lagi. Ini menjadi satu rahasia. Ya, Amos 9 ayat 7. Coba kita lihat Amos 9 ayat 7. Kok 9 ayat 7? Ini saya bacakan ya, Amos 9 ayat 7. Bukankah kamu sama seperti orang Ethiopia bagiku? Hai orang Israel, demikianlah firman Tuhan. Bukankah aku Allah telah menuntun orang Israel keluar dari tanah Mesir, orang Filistin dari Kaftor dan orang Aram dari Kir. Jadi yang keluar dari Mesir ada berapa? Orang Israel pertama, yang kedua orang Filistin. Kaftor itu Mesir kuno. Iya Bapak Ibu, iya. Cuma jalannya tiba di tanah Kanan itu berbeda. Orang Filistin itu dari utara, lewat Laut Mediterania, lewat Laut Tengah. Mereka cepat nyampainya. Sedangkan orang Israel dari selatan, lewat Gunung Sinai dan Padang Gurun. Ya Bapak Ibu. Dan lebih sulit jalannya. Iya Padang Gurun itu tempat yang sulit. Ya. Kenapa Allah menuntut umatnya melewati tempat yang sulit? Saudara tahu kenapa? Karena lewat tempat yang sulit inilah Allah punya kesempatan mendidik umatnya menjadi umat Israel yang berkenan kepada Allah. Lihat itu? Iya. Oke? Iya. Sehingga apa? Saudara lihat? Orang Israel menjadi umat yang tahu menyembah kepada Allah secara benar. Orang Filistin tidak. Oke? Hal yang sama juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Seringkali masalah kita dipakai Tuhan untuk mendidik umatnya. Untuk menjadi semakin berkenan kepada Allah. Semakin mengenal Allah. Amin.
Sama seperti orang tua juga. Ketika anaknya dibebaskan sebebas-bebasnya, justru menjadi anak yang liar, anak gampangan. Tetapi ketika orang tua mendidik anaknya secara disiplin, maka anaknya akan menjadi anak yang baik di kemudian hari. Oke, tuh. Oke ya Bapak Ibu ya. Iya. Haleluya. Oke ya. Ya, saya udah agak ngos-ngosan. Saya simpulkan saja khotbah kita. Orang Kristen tidak mengalami hukuman seperti orang Israel. Pondok Daud dipulihkan seperti gereja sekarang ini. Orang awam ikut. Iya. Oke Bapak Ibu ya. Amin. Jadi Pondok Daud telah menjadi gambaran gereja sekarang ini. Amin. Kita tundukkan kepala kita.